Selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar ya. Nah, di video kali ini saya cuma membahas pakan untuk ayam yang baru menetas sampai yang besar. Nah, untuk pakan kalau yang saya pakai itu untuk yang baru menetas itu saya pakai sentrat 611 ya, atau yang lain juga bisa yang punya vitamin atau protein yang bagus ya, atau kandungan gizi yang bagus. Kalau saya pakai 611. Nah, untuk yang baru menetas itu bisa dihalusin atau dibikin agak lembut dikit ya, karena kalau yang 611 itu kan kadang ada yang masih gede-gede tuh. Nah, untuk yang baru menetas itu biasanya agak susah makannya, atau bisa pakai sentrat yang lain. Yang penting yang ada sih sentrat apa ya itu, biasanya dia harganya lebih murah ya, 7.000 apa berapa kalau di sini. Biasanya warnanya agak kuning gimana gitu, karena dia kadang untuk ayam besar ya, itu biasanya ada yang untuk ayam udah besar gitu. Nah, itu kalau kita salah pemberian pakan, misalnya kita salah sentrat, itu biasanya nanti anak ayamnya itu kebanyakan mati. Karena saya udah pernah ngalamin kayak gitu, salah pakan jadi anak ayam itu baru turun mati, atau enggak dia dikasih pakan tuh sentrat tapi dia langsung kurus banget gitu, padahal pakannya tuh full sentrat. Nah, jadi kita harus bisa memilih gitu pakan yang bagus untuk anak ayam yang punya kualitas bagus pakannya. Nah, untuk yang udah besar gitu, nah, ini masih full sentrat ya, tak kasih ini. Itu bisa, atau ini juga udah mulai bisa nih. Kalau yang udah mulai besar, misal udah 1,5 bulan 2 bulan, itu udah mulai bisa dikasih pakan-pakan alternatif ya. Bisa campuran dari ransum, misal sisa-sisa makanan dicampur dedak, dikasihin konsentrat, atau dikasihin jagung giling atau tepung jagung bisa, atau daun-daunan misalnya daun pepaya. Nah, itu bisa tuh rekan-rekan semua ya, atau teman-teman semua bisa dicoba. Atau yang punya itu budidaya maggot, nah itu juga bisa tuh maggot tuh untuk alternatif pakan. Atau zola ya, tanaman zola itu, zola kalau salah namanya, itu juga bisa tuh buat campuran pakan. Atau kalau full sentrat, kalau misalnya ayamnya itu udah besar nih, udah 1,5 bulan 2 bulan, kalau kita full sentrat, kalau kita mau jual daging itu untuk pasar harga sekarang itu kayaknya agak kurang nemu ya untuk hasilnya. Apalagi kalau misalnya DOC nya kita beli, itu kayaknya nggak ketemu hasilnya. Tapi kalau kita DOC nya nyetak sendiri ya, kemungkinan masih dapat dikit lah untungnya. Tapi lebih baik sih pakai pakan campuran aja yang lebih hemat. Itu kan juga pakan campuran juga nggak nggak semuanya campuran, maksudnya nggak semuanya itu cuman pakan-pakan sisa gitu, bukan. Jadi kita tetap pakai sentrat, misalnya kita kurangin yang tadinya 100%, kita kurangin jadi berapa, 50% atau 30 atau berapa. Intinya yang penting sentrat itu masih ada dedaknya, ada misalnya kayak sisa makanan, nasi, sayuran gitu.
atau yang mau fermentasi bisa dicoba juga kalau yang ini mau nyoba. Nah kalau untuk saya cuman pakai kecilnya sentrat, ini juga masih pakai sentrat. Nanti mulai besar kita bisa pakai sisa makanan, campur dedak atau daun-daunan kita campur, atau kita bisa pakai ini juga ampas tahu gitu. Nah kita campur. Nah itu juga bisa menghemat ya untuk biaya pakan. Jadi biar kita ini usaha ternak tapi walaupun sedikit atau walaupun kita masih pemula ya menghasilkan gitu sedikit-sedikit. Jadi semua usaha, semua orang juga pengennya kan kita usaha yang penting ada hasilnya gitu. Nah mungkin di situ walaupun sedikit gitu, sama aja kayak warung juga sama, walaupun jual barang-barang ini juga dia kan ngambil untungnya dikit, yang penting ada hasilnya gitu. Karena lama-lama kan kalau sedikit walaupun misalnya per ekornya sekian, nah itu kalau kita kaliin puluhan atau ratusan ekor, atau bahkan kalau yang udah kapasitas besar ribuan, nah itu kan lumayan hasilnya gitu. Yang penting tuh kita nggak rugi. Nah itu untuk pakan ya. Kalau ini kalau kita punya apa ya namanya itu, maggot nih ya, kalau kita punya ternak maggot bisa tuh, kalau yang kapasitas besar gitu misalnya ya, ternaknya besar itu bisa di apa ya, jadi bisa saling untungin gitu. Misalnya kita kotoran ayamnya bisa kita taruh di bawah, kotoran ayam apa sih namanya itu, maggotnya bisa kita taruh di bawah kandang ayam, jadi nanti kotoran ayamnya bisa dimakan sama maggot, terus maggotnya kita kasih lagi ke ayamnya gitu. Untuk maggot kan bisa dari pakannya itu bisa dari sayuran, buah yang busuk, ubi-ubian yang ini bisa tuh, yang busuk-busuk bisa. Yang penting jangan dikasihin ini ya, kayak bangkai-bangkai gitu, karena itu nanti kan nyangkut ke ayam, takutnya nanti ada virus-virus yang dari bangkai itu ya yang masuk ke ayam. Ya kita juga yang lihatnya nggak ini juga sih, kalau bangkai itu misalnya yang udah busuk banget kita kasihin ke maggot, kita kan mikir juga. Nah kalau maggot itu kan ininya tuh sayuran, nah kalau kecuali lalat hijau itu baru, itu biasanya ininya tuh ke bangkai-bangkai kalau lalat hijau. Nah mungkin cukup ya teman-teman semua. Jadi untuk gambarannya seperti itu. Kalau saya pakai 611 untuk yang baru netas, sama yang besar gini juga masih 611. Terus udah mulai besar saya pakai apa namanya tuh, campuran. Jadi ayamnya tetap, yang penting campurannya itu tetap dikasihin pur ya, sentrat. Jadi ayamnya itu tetap gemuk. Kalau dilepas nggak ada purnya biasanya nanti ayam kurus. Kalau kita jual daging kurus itu pasti nggak laku gitu. Oke, cukup ya teman-teman semua, terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.